Ini orang ada kopi apa? Si Irham lagi bikin tadi. Bikin ya. Mana dia? Nah, ini dia nih. Kopi. Ngopi dong. Kopi tadi ini. Dari mana? Biasa. Ngalir aja kita malah. Diem aja nih. Ngobrol apa ngobrol? Ngobrol apa nih? Gua ada pembahasan menarik nih. Coba tuh. Nah, lu tau gak sih koperasi? Apaan koperasinya? Nah, jadi ada nih sejarah tentang terbentuknya koperasi yang dimana awal-awal sebelum Indonesia merdeka tuh mereka sangat susah untuk mencari kebutuhan hidupnya ataupun mencari pinjaman. Nah, yang bisa mereka lakukan mungkin hanya bisa meminjam terhadap rentenir yang dimana itu resikonya sangat tinggi. Nah, setelah ada hal tersebut, ada seorang bernama tokoh Raden Wirya Aryatmaja pada tahun 1896. Nah, beliau mempunyai sebuah ide simpan pinjam yang dimana masyarakat bisa meminjam uangnya kepada beliau dengan aman dan adil. Nah, setelah ada hal tersebut, gerakan itu makin berkembang setelah ada tokoh bangsa bernama Dr. Muhammad Hatta mengembangkan koperasi tersebut. Nah, pada tanggal 12 Juli pun diselenggarakan kongres pertama koperasi di Tasikmalaya. Nah, mungkin itu aja apa sih sejarah-sejarah tentang terbentuknya koperasi. Jadi, Tapi nih menurut gua koperasi itu ya menurut gua. Jadi dia menguntungkan apa enggak? Kalau menurut gua sih sangat menguntungkan. Apaan yang menguntungkan? Gua tinggal di Depok, Am. Ya, Di situ ada koperasi. Namanya Koperasi Mandiri Group. Dia ini koperasi bermasalah. Yang gua dengar ya. Dia ini koperasi berdiri pada tahun 2013. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan program melalui investasi aman. Tapi yang gua tahu, dia ini bermasalah. Yang pertama, kegiatan ilegal. Yang kedua, investasi bodong atau skema ponzi. Dia ini menjanjikan. bentar. Lu bilang tadi Mandiri Group ya? Ya, Tapi kok tadi gua cari Pandawa ya? Pandawa Mandiri Group. Oh, Pandawa Mandiri. Oh iya. Saya tadi pik. Pandawa Mandiri Group, Pik. Jadi itu yang gua ambil poinnya itu dia merugikan sekitar 3 triliun kepada masyarakat. Ini juga. Jadi kayak menurut gua nih koperasi itu menjadinya merugikan kalau ada. Menurut gua merugikan. Tapi menurut gua enggak juga. Itu nggak tergantung orangnya, tergantung si pemimpinnya, tuanya. Karena ada juga koperasi yang itu dia nggak merugikan siapapun. Maksudnya Koperasinya itu ya koperasi bank sampah. Ada di daerah Tangsel namanya Perbas. Itu ada koperasi nih. Nah, koperasi ini tuh dia bisa meringankan masalah sampah. Jadi kayak masalah sampah itu diubah nih jadi solusi ya, jadi keuangan untuk si anggota koperasinya ini. Nah, itu bisa meningkatin buat UMKM juga kan. Itu meningkatkan gitu menurut gua. Jadi ada sisi baik, ada sisi buruknya ya, ada sisi keuntungan, ada sisi kerugian. Iya. Ini bank sampah ini di mana ya? Ada di Tangsel dia biasanya. Cuma gua tahu ya di daerah-daerah lain itu ada apa enggak. Cuma kalau semak terakhir ya gua tahu itu ada di Tangsel, dia itu di setiap RW atau RT banget. Jadi kan lumayan tuh ya kan. Jadi di setiap rumah itu per keluarga itu kan biasanya buang sampah kan banyak ya nominalnya kan. Apa sih yang memecahkan masalah di lingkungan juga. Ya. Jadi bisa terrealisasikan jadi hidup koperasi ini. Tapi nggak tahu juga sih daerah-daerah lain itu masih ada apa enggak. Terus sisi keuntungan buat masyarakatnya apa? Ya itu dia memberikan sifat mutualisme, jadi masyarakat nih yang nggak ikut anggota koperasi pun ikut merasakan karena sampah makin lama makin berkurang. Dan yang punya bank sampahnya dapat keuntungan dari Ya itu dari jual sampahnya ini kan. Jadi dalam bentuk kerajinan mungkin kali ya. bisa juga. Nah itu salah satu peningkatan inovasinya Pak justru. Nah kan keren ya. Gue pernah dengar Hmm. yang kemarin lagi rame tuh ya di TikTok, dari TikTok sih ya. Pengelolaan bank sampah
dari sampah jadi paving block. Nah, itu Nah, gua itu gue pernah dengar itu. Iya. Iya, Iya. tahu gua. Itu nah, jadi kalau misalkan jadi sampah nih, sampah diubah jadi ini kan, jadi paving block. Nah, otomatis kan demand makin tinggi kan tuh. Ya, supaya lama makin berkurang sampah kan. Nah, sampah yang nggak pakai tuh. Nah, itu harga sampah makin lama makin Inovatif, juga, ya. iya kan? Orang yang tadinya ngebuang sampah sembarang malah sampah dikumpulin buat dijual. Jadi inovasi kayak gitu doang, udah simpel kan inovasinya ya. Tuh. Ini di Tangsel nih. Di Tangsel, terakhir sih Nah. gue liat Tangsel gitu. Gua kan pernah main gila ya ke rumah lu dia. Rumah lu di Balimbing kan? Waktu itu gua pernah beli ikan nih di namanya itu pelelangan apa namanya ini? Bidoangan. Binuangan nih ya. Ikannya gede-gede banget, Ya. cuminya gede-gede kaki. Bakar-bakar ya. Nah, dari tadi kan kita ngomong koperasi, kira-kira di daerah lu nih ada nggak sih koperasi kayak model-modelan apa tadi bank sampah ya? Bank sampah. Bank sampah. Jadi bawa pengaruh baik untuk masyarakat. Selama gua di sana ya, Pik. Setahu gua nggak ada koperasi di sana. Kok bisa nggak ada? Gue juga nggak tahu ya, tapi kan harusnya kalau dilihat dari tempat gua yang di mana sumber daya alamnya dan rata-rata pencarian masyarakat itu di lautan ya ikan harusnya ada. Jadi, ya secara garis besar menurut lu setuju nih kalau koperasi itu bawa keuntungan besar buat masyarakat sekitar lu? betul. Contohnya kayak koperasi nelayan, ya kayak gitu. Kayak gimana tuh? Sebenarnya kayak kerjanya itu kayak Albir yang tadi ngomongin, Makanya ke bank sampah lah ya. kayak sampah lah. Cuman mungkin sampahnya ini diganti jadi ikan, Pak. Tuh. Jadi sumbernya Nah, itu. jadi tempat gua kan itu nggak ada tempat distribusi ikan tuh. Oh, Mungkin dengan adanya koperasi nelayan itu, mungkin itu benar-benar membawa dampak positif lah buat masyarakat. Ya, jadi lebih termanfaatkan. Biar ikan-ikannya lebih gampang terdistribusi. Betul. Jadi kayak seakan-akan tuh ini Pak bagus sih. Jadi kayak apa sih namanya? Si nelayan nih nggak perlu repot-repot menjual ikannya. Jadi ikannya kumpul ke satu pihak ke distributor. Jadi Betul. si distributor itu yang mencarikan si ini kan, si pemesannya kan. Betul. Keluar daerah tentunya. Benar-benar bagus itu. Gue juga kayak pernah dengar nih soal-soal kayak gini. Jadi pemanfaatan sumber daya alam untuk kemaslahatan umum, untuk kepentingan umum, untuk keuntungan umum. Contohnya itu kayak koperasi peternak sapi Bandung Utara. Ada di Lembang. Oh, di Lembang. Iya, di Lembang. Oh, jadi dia mentornya ini si susunya ini. Iya. Jadi KPSBU ini berdiri pada tahun 1971. Gila, bayangin. Sudah lama banget, sustainable dan masih berdiri sampai sekarang. Itu Oke. bawa banyak keuntungan dong secara logika aja ya. Dia bertahan sebegitu lama. Beda kayak tadi kasus lu tuh, Iya. apa namanya? Pandawa. Pandawa. Ya. Ada Pak. Nah, digadang-gadang, bukan digadang-gadang ya, berdasarkan info yang gue dapat itu dia itu bisa memproduksi susu harian mencapai 130 liter Itu per hari. per hari. Wih. Nah, terus KPSBU ini bukan hanya menerima susu dan menyalurkan ke industri-industri olahan susu, tapi dia juga menyediakan berbagai layanan. Contohnya itu seperti warung serba ada namanya unit warung serba ada. Jadi para anggota koperasinya ini disediakan sembako, pulsa, dan peralatan rumah tangga yang harganya lebih terjangkau Untuk anggotanya. untuk anggotanya. Iya. Oh iya. Jadi ketika masyarakat sekitar yang sudah bergabung dengan KPSBU, kemudian dia memerlukan sembako, pulsa, peralatan rumah tangga atau kebutuhan yang lainnya, dia bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Oh, jadi inilah, jadi sisi positif dari anggotanya lah ya. Iya, betul. Sisi positif dari Kelebihannya lah ya. Kemudian ada juga unit simpan pinjam. Ada juga gitu. Ada. Jadi sebagai bentuk layanan pembiayaan bagi para anggotanya yang memerlukan pinjaman. Gitu. Oh, pantas dia sustain. Sana terus Nah. gitu ya. Bayangin
asetnya ya setelah berapa ya, kalau dari 1974 itu berapa tahun ya? 50 tahun lebih ya? 50 Iya, tahun iya, lebih. segitulah. 50 tahun Iya. ya? Dengan produksi susu 130 liter per hari dan terus tumbuh, sekarang asetnya itu ya walaupun di sini nggak ada ya aset tetap yang dimiliki KPSBU yang dipublikasikan, tetapi kita bisa negara-negara nggak sih dia bawa pengaruh sebegitu besar buat masyarakat, terus manajemen pengelolaannya bagus dari susu, terus pembiayaan kepada para anggota, terus ada namanya warung serba ada, kayak keren banget nggak sih koperasi itu ternyata. Kayak ini ya, kayak ngebuat dia bikin sistem ekosistemnya sendiri Iya, kan. bikin ekosistem sendiri. Keren sih, keren. Keren kan? Iya. Tapi gue mau nanya deh Pik ya, itu kan tadi tentang itu. Kalau pinjaman itu dia biasanya ada maksimal nggak sih kalau misalnya kita minum koperasi? Nah, itu ya, Bro. Apa ada maksimal kita ya kan namanya kita masyarakat, kita meminjam atau segala macam kan? Betul. Anggota lah ya. Anggota lah ya. Kalau untuk masyarakat umum ya pastinya tidak boleh, karena ya mereka harus bergabung menjadi anggota Anggota. Ini sebagai ini ada privilege lah. Iya, cuman bedanya mungkin kalau kita minjem ke bank kan bunganya gede gitu kan. Kalau di koperasi mah kayaknya kalau sesama anggota kan asas koperasi itu kalau nggak salah bener nggak bergotong royong ya. Keluarga. Oh, iya benar. Iya, jadi ibarat gue gabung nih ke lu gue jadi keluarga lu gitu kan. Oh. Maksudnya lu mau ngebebanin gue, Iya. bukan nolongin gue. Jadi kayaknya kalau untuk pinjaman, kalau untuk batas apa tadi batas apa ya, batas Pinjaman maksimal. kayaknya mah mungkin ada, cuman bedanya untuk biaya pengembaliannya lebih ringan aja kayaknya. Dari segi mungkin kayak bunganya lah ya. Bunganya. Si paling. Tapi menurut gue emang kayaknya nih ya di zaman kayak sekarang kayaknya koperasi itu dalam bentuk sosial lah ya. Kayaknya perlu sih emang. Dalam bentuk sosial. Iya, bikin bentuk sosial karena ya kalau misalkan kita hidup sendiri sih emang nggak butuh emang koperasi ya. Tapi kan bentuk sosial karena kita nggak tahu juga apa kita butuhkan kan koperasi itu. Dengan ada koperasi itu kita bisa meringankan juga apa yang kita butuhkan. Tuh kalau menurut gua. Cuma beda orang kan beda prinsip juga sih ya, beda pendapat lah. Nah, terus kalau menurut gua setelah tadi menguntungkan, tapi kalau misalkan ada koperasi yang merugikan, menurut gua salah si ini Iya. dirinya, sama dia mungkin belum jelas ke visi misinya kayak gimana kan. Jadi ya itu sih hitam dan putih lah kalau menurut saya bahasa filsafat. Jadi gini, kita bisa tarik kesimpulan sebenarnya koperasi nggak semuanya bikin Merugikan. Iya. Kalau untuk kita doktrin pikirannya Rahmadi gitu Iya. kan, langsung merugikan. Jadi gimana sejauh ini pandangan lu terhadap koperasi? Sejauh ini ya gue paham lah ya, nggak semua koperasi berarti kan bermasalah, nggak semua koperasi Iya. itu merugikan kan. Iya. Dengan cerita-cerita kalian semua jadi gue paham. Jadi nggak Tergantung semuanya. pengelolanya ya. Tergantung dari pengelolaannya kan. Betul. Tapi emang dari kan dibilang koperasi Pandawa ini kan menerapkan sistem Ponzi kan ya. Ponzi. Tapi menurut gua apapun yang di Ponzi itu gila sih emang. Merugikan orang itu gila banget. Kayak beberapa perusahaan gitu ya, perusahaan itu dia menerapkan Ponzi kalau tahu. Ada dulu gua sempet dengar ya beritanya itu ada perusahaan kapsul gitu, perusahaan kayak obat, bahkan perusahaan obat yang jual produk gitu, tapi bikin skema Ponzi. Gila. Jadi kayak misalkan jadi dia menjual produk nih, menawarkan ke agen-agennya. Nih, gua mau jual produk nih dengan nominal lu deposit sekian ke gua. Nah, nanti lu caranya lu pengen dapat hadiah mobil ataupun motor, ya lu harus mencari orang. Jadi di si anggota ini disuruh fokuskan untuk mencari anggota, bahkan bukan untuk menjual produknya. Gila ya. Jadi lu datang nih, misalkan ke tempat orang yang jual produk tersebut, lu datang nih, tapi yang ditawarin sama dia bukan obatnya, justru kemitraan. Aneh kan? Aneh kan? Nah itu kayaknya terapin juga tuh ke ini, ke si apa tadi? Pandawa. Iya. Kayak gitu sih Pandawa. Jadi Iya dia melakukan itu. dia nyari mitra untuk gabung ke Jadi sistemnya Koperasi tersebut. Jadi sistem gini Pak, jadi orang yang jadi dia kan namanya kan skema piramida kan biar Iya. Ponzi itu. Jadi orang yang paling atas itu paling diuntungkan, orang paling dahulu masuknya. Jadi orang pendaftaran yang pakai sama orang baru itu untuk menghasilkan dari orang atasnya. Tapi dia dapat tindakan hukum nggak sih? Ya pasti, Pasti. makanya ilegal. Ilegal Oh, maksudnya. Nah, sekarang kalau boleh tahu itu gimana tuh? Udah di kan? Masuk kasus ya? Tidak. Bagus sih. emang segede apa sih itu masalah?
Tuh masalahnya pokoknya udah terdengar gitu lah. Iya, sih 3 triliun Pak. 3 triliun soal kerugian 3 triliun. 3 triliun. Apaan sih dulu apanya ya? Kerugiannya. kerugiannya. Enggak, kayaknya katanya ya, gue dengar sih gue suka dengar katanya 3 komaan justru 3 triliun. Cuman yang dibalikin ke atas asasnya kerugian itu cuma 2,7. Sisanya kemana tuh? Tuh. Sisanya Kan? tuh. Nah, Tapi itu sih yang gue denger 3 triliun tersebut pun yang gue tahu ya, itu hanya yang beredar dari media aja. Oh iya, Oh. benar. Jadi juga tuh. Banyak yang belum Iya, tercatat. belum yang belum tercatat juga masih ada lagi. Iya. Mungkin. Nah, tapi kalau misalnya ke data nih, anggaplah data ini adalah angka yang minimal ya, 3 Iya. triliun. Yang kepake cuma 2,7 tuh buat ganti rugi kan, kerugian atas kerugiannya tuh. Sisanya gimana tuh? 800 miliar. 800 miliar tuh. Gila. Menarik ya ternyata ya koperasi itu ya. Iya. Kompleks tapi seru ya. Iya, kalau misalnya kalau dari cerita luan berarti siapa tadi yang pendirinya? Pendiri awalnya tuh ide dari Raden Arya Wiryatmaja. Untuk membantu perekonomian Perekonomian masyarakat masyarakat. dalam memenuhi kebutuhan. Betul. Berarti itu koperasi emang awal didirikannya itu niatan awalnya emang sebenarnya baik. Tujuannya meringankan. Cuma kan ada oknum-oknum. Iya, Iya. benar-benar. Yang dia baru- coba kayak Iya. coba tarik keputar uang di sini. Wah, Banyak keuntungan tuh. iya sih. Jadi cakep nih ya koperasi itu. Ya kadang di beberapa orang persepsi bahwasannya koperasi itu nggak perlu, tapi kalau menurut Iya. gua, kalau ini nggak opini pribadi ya, kalau pribadi sih gua prefer kayaknya bagus sih koperasi itu. Bagus ya. Iya sih, bagus. Jadi kapan kita bikin koperasi? Bikin koperasi apa kira? Boleh kali ya. Koperasi. Kalau dilihat dari sumber daya sih udah ada kita. Iya. Kan ini. Daya alam maksudnya. Jadi kita mengumpulkan intelektual Iya. Iya. kan gitu ya. Yoi. Boleh. Nanti ke tempat gua aja tuh koperasi Nah, nelayan. Nah, itu kan di kampung kan belum ada. Itu nggak boleh koperasi nelayan. Kita bisa masuk. Lain kali kan kita main-main ya, kalau tadi lah ya. Boleh Boleh. kali ya. Ya udah, gua jadi ketuanya dah. Soalnya gua wakil. Jadi Dia kan ya. Ya, karena Sebagai apa? ini di Sebagai kapal kan. Gue sebagai kapal boleh. dapat tongkangnya. Iya. Boleh. Oke. Oke. Menarik bahasan Bang ini. Thank you Am. Udah, thank you deh gue. Udah ngenalin koperasi. Lu jangan Mana kok Cabut dulu. Belum aja. Si Ramadi juga baru datang. Iya, jauh-jauh dari Depok ke sini. Ngopi dulu ya. beda. Apa mau login beda nih Pak nih bermain kita? Wah, Ya pas banget sih itu. cocok banget nih. Ngomong kita lagi free juga kan maksudnya kan nih hari. Login Iya. kali ya. Login. Login ya.